Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa bersama kami, saya Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo memastikan setidaknya dalam waktu dekat ini tidak akan ada reshuffle kabinet. Karena dalam penilaiannya, katanya timnya itu, maksudnya para menteri-menterinya telah bekerja dengan baik. Pernyataan Presiden ini jelas bertentangan dengan aspirasi atau setidaknya opini publik yang kalau kita simak sekarang ini banyak sekali yang ingin mendesakkan agar segera dilakukan reshuffle, terutama kaitan menteri-menteri yang disebut sebagai bagian dari ternak Mulyono. Oke, itu tuh presiden punya alat ukur sendiri untuk menentukan sukses tidaknya tim kerja dia, yaitu kabinetnya itu. Dan alat ukur itu tentu sangat subjektif. Kenapa? Karena hal yang memungkinkan kita mengukur sesuatu seharusnya tidak didasarkan pada apa yang diberitakan dari dalam kabinet tuh. Walaupun penilaian Pak Prabowo timnya sukses, tetapi juga harus dipertimbangkan atau bahkan harus diperhatikan penilaian publik. Publik mungkin tidak mampu untuk menemukan data real menteri siapa yang prestasinya buruk, menteri siapa yang prestasinya cemerlang. Tapi publik hanya membaca lalu lintas opini publik di dalam negeri. Fakta bahwa ada PHK dibaca oleh publik sebagai kegagalan dari pemerintah untuk menjamin lapangan kerja. Tentu akan ada alasan bahwa ya itu kegagalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Oke, tetapi impactnya sampai sekarang udah kurang lebih 100.000 PHK. Belum yang kalau kita hitung misalnya secara real siapa yang mengajukan asuransi untuk meminta penanggungan negara terhadap seseorang yang di PHK, datanya bisa berbeda dengan data yang disediakan oleh Departemen Tenaga Kerja misalnya. Tetapi satu fakta bahwa ada hal yang tangible, yang langsung terasa terlihat oleh panca indera kita, yaitu gerombolan orang yang mencari kerja dan akhirnya menimbulkan kerusuhan. Itu fakta bahwa kementerian tidak bekerja atau gagal untuk mengantisipasi kebutuhan lapangan kerja. Itu pikiran publik yang oleh Pak Prabowo mungkin dianggap ya itu ya kasuistis saja. Tapi sesuatu yang kasuistis kalau dia punya pola, maka kita bisa duga dengan kuat hasil analisis dari lembaga riset yang menunjukkan entah lembaga riset internasional maupun nasional yang menunjukkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja akan berlanjut selama 2025. Kan itu riset longitudinal, riset panjang yang harus juga dilihat oleh Presiden Prabowo. Demikian juga isu-isu yang beredar di masyarakat soal menteri-menteri yang namanya sudah pernah disebut di KPK, di Kejaksaan, kan semua itu jadi semacam pengetahuan publik bahwa ada yang nggak benar, ada yang nggak beres. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana Presiden Prabowo itu membandingkan antara subjektivitas beliau sebagai pemimpin yang merasa bahwa kabinetnya berhasil dan objektivitas mata publik yang menilai bahwa banyak kegagalan disebabkan oleh inkonsistensi atau ketiadaan kapasitas dari beberapa menteri. Pertanyaannya mengapa Presiden harus mengatakan hal itu? Itu ya, pernyataan Presiden itu lebih ditujukan kepada publik atau lebih sebagai komunikasi politik secara internal di kalangan partai koalisi? Tetapi yang menarik tentu adalah ucapan Presiden bahwa atau urgensi mengapa Presiden harus ucapkan secepat-cepatnya bahwa tidak akan ada reshuffle di dalam waktu yang atau beberapa waktu yang akan datang tuh. Jadi Presiden tentu bereaksi terhadap tekanan reshuffle sehingga dia mau katakan bahwa dalam waktu dekat tidak akan ada reshuffle. Lalu orang bertanya dalam waktu mendengar, dalam waktu panjang. Jadi sebetulnya isu reshuffle itu akan ada terus. Tinggal soal kapan hal itu jadi betul-betul jadi pusat pertimbangan Presiden tuh. Ini kan cuma soal waktu tuh. Tapi soal waktu itu justru yang menimbulkan tanda tanya atau bukan tanda tanya sebetulnya. Tanda orang menganalisis bahwa ada tukar tambah baru, ada konsesi baru, ada semacam
ya interaksi di antara partai-partai politik dengan presiden. Itu kita nggak tahu sampai di mana isu itu. Tapi sekali lagi, kendati presiden harus mengucapkan itu, tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Artinya presiden mengerti bahwa ada masalah sebetulnya, tetapi belum bisa dia putuskan. Jadi dalam keadaan dia belum bisa putuskan, maka dia mesti mengatakan, tidak mungkin presiden katakan saya tunda reshuffle-nya. Itu artinya dia udah berencana buat reshuffle. Tapi secara objektif, orang mengenali kalimat itu. Tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Artinya masih ada negosiasi itu. Jadi negosiasi buat apa? Ya untuk mempertahankan siapa yang mau di reshuffle, siapa yang nggak di reshuffle. Kan hanya begitu logika politik. Jadi kita justru dituntun untuk mulai hati-hati membaca reaksi presiden terhadap tuntutan publik. Publik menuntut ada reshuffle karena kapasitas yang tidak memadai untuk memenuhi target-target yang dibuat oleh presiden. Tentu ada yang betul-betul berhasil itu. Misalnya soal pembentukan koperasi yang saya kira udah 99,99% ditangani oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Yuliantono. Dan itu tentu satu prestasi itu. Apalagi misalnya kita nggak lihat soal yang lain sebetulnya tuh. Tetapi kalau kita secara umum kita membaca keinginan publik untuk mereshuffle itu menandakan bahwa kabinet di dalam pandangan publik itu banyak yang tidak mampu memenuhi harapan publik. Itu intinya. Bahwa harapan presiden itu bisa beda dengan harapan publik. Saya jadi bertanya-tanya, Bung Rocky, apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya, Bung Rocky? Kan artinya kalau toh mereka sudah 2 kali bertemu dan petinggi Gerindra juga sudah menemui Ibu Megawati dan petinggi PDIP lainnya, tapi belum ada ini kesepakatan final di antara keduanya ini. Ya, kita juga harus ingat soal reshuffle ini juga terkait dengan semacam negosiasi atau soft negosiasi yang agak terselubung antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Dan dugaan kita juga belum ada semacam kepastian apakah kalau ada reshuffle maka Ibu Megawati akan mengirim wakil-wakil PDIP masuk dalam kabinet. Kan itu belum ada kejelasan. Jadi juga mungkin bisa kita duga dengan kuat bahwa sebelum ada semacam final solution atau ya solusi politik final antara Pak Prabowo dan Ibu Mega tentang kedudukan PDIP mau di luar apa di dalam, maka tidak mungkin ada reshuffle. Kan reshuffle itu artinya memungkinkan PDIP atau mengundang PDIP masuk di dalam portofolio yang tersedia setelah reshuffle. Jadi kalau itu belum dibereskan atau negosiasinya masih berlangsung, tentu Presiden harus mengatakan tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Nah, analisis saya lebih utuh kalau saya katakan bahwa justru karena belum ada kesepakatan politik antara Prabowo dan Ibu Mega tentang posisi PDIP di dalam politik era pemerintahan Pak Prabowo, maka reshuffle belum diperlukan. Artinya tunggu supaya betul-betul matang negosiasi dan transaksi kekuasaan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Di situ juga kita belajar bahwa politik itu kadangkala harus dibaca di dalam dimensi yang lebih sublim, sehingga kita bisa tafsirkan ucapan Pak Prabowo tadi tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat karena itu tidak dia sebutkan. Dia hanya sebutkan menteri-menteri saya berprestasi. Yang itu artinya orang bisa baca ya berarti tidak perlu ada penambahan atau penggantian menteri dong, kendati Ibu Mega mungkin sudah ditawarkan atau Ibu Mega yang udah menolak. Jadi kita lalu lintas pikiran itu harus juga ditertibkan dengan semacam pengkondisian variabel tuh. Variabel pertama adalah bahwa Presiden sedang menunggu kepastian negosiasi dengan Ibu Mega. Variabel kedua adalah tekanan publik bahwa harus ada reshuffle. Nah, dalam variabel pertama, Ibu Mega pasti masih panjang mungkin untuk memutuskan kami masuk tapi dengan persyaratan ABCD. Nah, mungkin Pak Prabowo belum mendengar persyaratan itu atau sudah mendengar tapi belum bisa memutuskan apakah diterima persyaratan Ibu Mega. Kalau ada reshuffle maka ABCD ini harus dipenuhi oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita masih mencoba lakukan guesstimasi itu, guessing by estimation. Okay.
Ya, artinya mengira-ngira tapi dengan melakukan ukuran-ukuran yang cukup kredibel bahwa memang negosiasi di Ibu Mega dengan Pak Prabowo belum final, oleh karena itu reshuffle belum bisa diumumkan. Artinya pernyataan Pak Prabowo belum akan reshuffle juga menunjukkan adanya tarik-menarik dong. Politik yang sangat kuat. Ini berkaitan dengan pemakzulan Gibran yang didesakkan oleh para purnawirawan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam minggu ini mulai diproses surat permintaan pemaksulan Gibran yang dikirim oleh kalangan purnawirawan, dan publik sebagian besar menganggap bahwa itu masuk akal sebagai satu tekanan politik tuh. Jadi kelihatannya selain isu reshuffle, Prabowo juga sebagai presiden tentu menghitung kalau dinamika politik berkembang ke minggu depan ketika surat permintaan pemaksulan Gibran itu mulai dibahas di Senayan, apa reaksi publik, kan itu juga yang mesti dihitung. Jadi masih ada satu psikologi yang tertinggal, yaitu membaca reaksi publik ketika soal Gibran itu akhirnya meledak menjadi tuntutan umum, dan DPR harus proses itu. Dan sangat mungkin bahwa akan ada demonstrasi untuk menekan DPR, meminta supaya tuntutan dari kalangan purnawirawan ini jangan segera dianggap sebagai surat dari mereka yang sudah purnawirawan, tapi itu membawa pesan moral kuat bahwa memang kedudukan Pak Gibran itu tidak layak secara etis dan bermasalah secara konstitusi. Dan itu bukan sekedar suara purnawirawan. Purnawirawan mengkompilasi, merumuskan itu setelah goncang-gancing tentang kedudukan Gibran yang inkonstitusional dan unethical itu dibahas bertahun-tahun, kan sejak setahun lalu tuh dibahas. Jadi para purnawirawan ini hanya mewakili suara yang sayup-sayup makin lama makin keras tentang pemalsuan atau sebetulnya manipulasi Presiden Jokowi pada waktu dia masih berkuasa, yang membuat Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Jadi kita mesti baca juga itu dengan kata lain bahwa mungkin Pak Prabowo menunda reshuffle sambil menunggu dinamika politik minggu ini tentang agenda pemaksulan Gibran yang pasti dan harus dibahas di DPR, karena ini adalah pandangan publik itu, bahwa pandangan itu dianggap tidak legal atau sering dianggap bahwa substansinya tidak ada, itu urusan bukan urusan para pengamat. Itu nanti akan yang perlu dibicarakan di DPR, dan pembuktian berurgensi apa tidak itu tentu ada soal hasil sidang di Mahkamah Konstitusi ketika proses politik masuk melalui DPR, lalu acara pemaksulan itu dibicarakan di Mahkamah Konstitusi. Tapi mendahului itu, kita bisa bayangkan bahwa akan ada tekanan publik ketika minggu ini mulai dibicarakan soal pemaksulan Gibran. Dan seperti biasa, demonstrasi itu hal biasa, jangan dihalangi oleh aparat penjaga ketertiban. Biarkan ada demonstrasi mungkin dari BEM, masyarakat sipil, untuk menekan parlemen. Biasa itu, karena selain partai politik juga kita mesti anggap bahwa ada masyarakat sipil yang punya pandangan berbeda. Kendati partai-partai politik mungkin menganggap itu tidak layak untuk dimaksulkan, cara-cara yang tidak cukup, tetapi rakyat menganggap sudah cukup. Dan itu yang penting, yang kita sebut menghargai pandangan yang di luar partai-partai politik. Karena itu juga ada pandangan dari yang kita sebut sebagai hak warga negara. Disitulah kita mengerti bagaimana merawat demokrasi dan menjalankannya dengan akal sehat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.